Udah, Bu. Sudah ya. Oke, saya bahas dulu untuk yang minggu lalu. Jadi untuk yang minggu ke-9 dan 10 ini materinya adalah array. Ya, jadi masih sama, hanya saja kalau untuk yang minggu lalu itu array satu dimensi, yang array yang minggu ke-10 yang sekarang itu adalah array 2 dimensi. Baik, di sini mungkin kalian sudah baca-baca gitu ya. Apa sih pengertian dari array? Gitu ya. Jadi di bahasa pemrograman, gitu ya, di hampir semua bahasa pemrograman itu ada yang namanya array. Array itu apa sih? Gitu. Jadi array itu adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama. Jadi tipe datanya sama nih untuk array ini, tapi datanya ada banyak. Gitu. Dan dalam urutan tertentu ya menggunakan nama yang sama. Kalau array itu pasti namanya sama, nama array yang sama, tipe datanya juga sama, tapi isi dari nilainya itu, jadi punya beberapa nilai atau bisa berupa string, bisa berupa angka, itu ada banyak. Gitu. Nah, biasanya kan kita ada variabel X, nilainya 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya isinya ada banyak, kita nggak bisa menggunakan misalnya variabel X sama dengan 10 sama 5, misalnya 10,5. Itu tidak bisa. Jadi caranya kalau kita punya nilainya banyak, pakai array. Nah, letak atau posisi dari elemen array, nah isi dari array itu namanya elemen. Gitu. Jadi nilai-nilai yang ada di array itu namanya elemen. Biasanya disebut dengan elemen. Ditunjukkan oleh suatu indeks. Gitu. Jadi tempat untuk menyimpan nilai elemen itu namanya indeks. Jadi indeks ke 0, berarti itu menunjukkan memori. Jadi kita menyiapkanlah memorinya untuk menyimpan nilai, baik itu berupa angka ataupun string gitu ya, atau karakter, itu terhadap suatu array. Ya, jadi untuk letak atau posisi, kalau misalnya yang paling depan, berarti dia terletak di berarti indeks ke berapa. Kalau di array itu indeksnya atau letaknya gitu ya, dimulai dari 0. Jadi indeks ke 0. Dimulainya bukan ke 1, tapi ke 0. Di array ya. Di array itu untuk letak atau posisi dari elemen dimulai dari angka 0. Gitu. Jadi indeks ke 0. Jadi yang paling depan itu adalah indeks ke 0. Nah, dilihat dari dimensi array dapat dibagi, nah, misalnya array itu bisa dibagi menjadi dua kalau melihat dari dimensinya. Ada array dimensi 1, ada beberapa sih ya. Jadi ada array dimensi 1 sama array multidimensi gitu. Sebetulnya ada dua nih, ada array dimensi 1 dan array multidimensi. Multidimensi itu berarti array lebih dari satu dimensi. Jadi 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi itu disebut dengan multidimensi. Ya. Nah, kita bahas array satu dimensi. Nah, cirinya seperti apa? Nah, array dimensi 1 itu cirinya dia hanya punya nilainya, ini ada siku ya. Kurung siku ininya 1 gitu. Berarti dia array satu dimensi. Gitu. Jadi setiap elemen array diakses melalui indeks gitu ya. Jadi ciri-cirinya satu array itu setiap elemen arraynya dapat diakses melalui indeks. Kalau kita mau mengakses atau mau memanggil isi dari elemen dalam array, gitu ya, itu melalui indeks. Jadi indeksnya yang dipanggil, gitu. Indeks array itu defaultnya dimulai dari 0. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Karena misalnya dimulai dari indeks ke 0. Nah, bagaimana cara penamaan array atau mendeklarasikan suatu array itu seperti apa? Jadi ada tipe, berarti tipe data array-nya apa, nama variabel, berarti array itu dikasih nama variabelnya apa, dan ukurannya. Ya, size-nya, ukurannya ada berapa. Gitu. Kalau misalnya satu dimensi, berarti hanya baris saja, tidak baris dan kolom. Nah, array itu bisa juga diistilahkan dengan matriks. Gitu ya, kalian mungkin pas SMA belajar matriks. Gitu. Sekarang kalau ada mata kuliah matematika, kan mungkin ada pelajaran mata pelajaran matrik ya. Gitu, matrik itu
Bisa juga berupa tabel, gitu kan, berupa tabel. Tabel itu kan terdiri dari baris dan kolom. Baris dan kolom. Nah, tapi kalau sudah ke matriks gitu ya, atau sudah ke tabel, itu sudah yang multidimensi. Karena ada baris dan kolom. Kalau yang hanya satu dimensi, itu hanya ada baris. Jadi ada baris saja, gitu ya. Nah, di sini contohnya, contoh untuk penamaan arraynya di sini ada tipe datanya integer, ada int nilai gitu kan, terus ada kurung siku 5. Berarti itu artinya ada array namanya nilai, tipe datanya integer gitu. Nah, ukurannya array, jadi si array ini bisa nyimpan angka berapa banyak gitu. Ya, di sini berarti ada 5 karena dia ngasih size-nya atau ukurannya 5. Berarti bisa menyimpan 5 nilai gitu. Ada nilai, nah di sini yang ada 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah indeks. Nilainya 5, tapi indeksnya ada 4. Karena dimulai dari indeks ke 0. Di sini isinya itu ada contohnya ya, contoh di integer nilai 5 itu sama dengan, misalnya ya, sama dengan di sini 70, 80, 70,80,82 60,75 gitu kan cara penulisannya seperti itu. Itu kan kurung awal terbuka, terus 70,80,82,60,75, terus tutup kurung awal tutup. Nah, itu berarti yang 70 itu nilai di indeks keberapa gitu. Yang paling depan itu adalah indeks ke 0. Berarti nanti cara mengambilnya nilai 0 gitu, itu berapa sih nilai elemen dari indeks ke 0. Lalu yang 80 itu adalah indeks ke 1. 82 itu indeks kedua. 60 itu adalah indeks ketiga. Dan 75 adalah indeks keempat. Jadi nama array-nya kalau kita mau manggil gitu ya, kita mau mengakses atau memanggil nilai dari suatu elemen dalam array, nama array-nya dipanggil juga gitu, disebutkan lah. Sama mau menampilkan ini, mau ditampilkan elemen yang indeks keberapa. Gitu. Misalnya kita mau tampilkan isi atau elemen dari array nilai indeks kedua. Dan nanti isinya outputnya gitu kan, misalnya program kalau dirunning isinya ya 82 tuh. Ya, dia akan membaca nilai yang ada di indeks kedua yaitu 82. Oke, nah di sini contohnya di sini ada 5 elemen. Ada 34, 56, 63, 77 dan 98. Gitu ya. Jadi nilai ke 0, nilai indeks ke 0 34, nilai dari indeks ke 1 56, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, cara lain juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya ditulis satu-satu seperti ini, itu kurang efisien. Ya kan? Dia akan menyebutkan beberapa nilai kan, misalnya 100 gitu. Misalnya kita harus menyebutkan sampai 100 gitu. Nah, cara lain bisa juga ditulis dengan mendeklarasikan ya, mendeklarasikan suatu array satu dimensi, dan di sini ada int nilai 5. Nah, sama dengan yang tadi yang saya sudah jelaskan, jadi pakai kurung awal terbuka, langsung ditulis sebagai berapa. Ini misalnya ada 34, 56, 63, 77, dan 98. Jadi artinya ini adalah jadi kalau misalnya kalian melihat seperti ini berarti array, ya. Jadi ada variabel array, nama variabel array-nya itu adalah nilai, yang tipe datanya adalah integer, dengan nilainya atau dengan ukurannya adalah 5. Tuh. Artinya array nilai ini punya 5 anggota gitu, atau punya 5 nilai, atau punya 5 elemen. Apa aja isinya nilainya? Ada 34, 56, 63,
77 dan 98. Dan itu cara penulisannya. Ini udah aturannya. Jadi memang seperti ini aturannya. Jadi harus pakai kurung siku untuk ukurannya, terus pakai kurung kurawal untuk menyimpan si elemennya. Gitu. Jangan diganti-ganti. Ini memang sudah defaultnya atau udah sintaknya seperti ini. Oke, apa yang perlu diperhatikan gitu kan? Jadi ketika mengakses suatu array, indeks elemen array yang diakses tidak boleh melebihi indeks array pada waktu dideklarasikan, gitu ya. Misalnya kita deklarasikan nilai indeksnya ada 5 tadi kan, tapi kita manggil indeks ke-6, gitu kan nggak ada. Gitu. Itu melebihi dari ukuran yang sudah kita deklarasikan di awal. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih ada integer itu ada array namanya larik gitu. Nama variabel arraynya adalah larik yang size-nya atau ukurannya 10. Nah, deklarasi array maksimal, jadi ini artinya mendeklarasikan array dengan maksimal elemennya itu adalah 10, di mana nilai indeksnya itu adalah 0 sampai 9 gitu. Jadi jangan kalian memanggil misalnya indeks 10, misalnya larik 10 gitu kan, itu nggak bisa ada gitu kan. Karena mulainya dia dari 0 kan indeksnya. Lalu larik 8 sama dengan 1 pengaksesan yang itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita deklarasikan contohnya yang integer larik 10, terus cara mengakses yang benar yang seperti apa? Nah, yang larik 8 sama dengan 1 itu betul kan? Karena indeks ke-8 itu masih ada. Lalu larik 9 gitu sama dengan larik 2 itu masih bisa, masih benar gitu karena masih jangkauan dari si larik 10 gitu. Nah, larik 10 sama dengan 2. Salah karena indeksnya kan 0 sampai 9. Nggak ada indeks 10 gitu. Nilai elemennya memang 10 ya. 10 angka gitu. Itu bisa kita masukkan 10 angka. Tapi kalau kita mengakses karena kita mulainya dari 0 si indeks array-nya itu, jadi nyampe ini cuma 0 sampai 9 gitu. Ya, jadi kalau kita mau manggil, yang manggil indeksnya 0 sampai 9. Kalau misalnya 10 itu sudah di luar jangkauannya si larik 10. Itu yang terakhir yang larik 10 sama dengan 2 itu salah, contoh yang salah. Lalu yang kedua, elemen array itu hanya bisa diakses secara individu, tidak bisa diakses secara bersamaan, kecuali pada saat inisialisasi. Contohnya seperti apa sih? Integer array 1 gitu, ada nama array, ada variabel array namanya array 1 yang ukurannya 5. Ini adalah deklarasi array 1. Nah, terus integer array 2, dia ukurannya 5 juga. Nah, di sini ada isinya 1, 2, 3, 4, 5. Deklarasi plus inisialisasi array 2. Gitu ya. Nah, contoh yang berbeda seperti apa? Gitu. Jadi ini ada, ini misalnya ada contoh program, tapi dia variabel array-nya ada 2. Jadi ada array 1, ada array 2. Gitu ya. Nah, kalau array 1, dia memberikan ukurannya aja 5, tapi inisialisasinya enggak, gitu. Dia enggak memberikan nilai. Tapi kalau array 2, itu udah dikasih nilainya di awal, gitu. Jadi, tapi kalau yang 1 itu belum. Array 1 itu kita enggak ngasih nilainya di awal, gitu. Boleh seperti itu. Nah, tapi yang array kedua, ada kan array 2, 5, terus dia langsung ngasih angkanya nih. Ini adalah elemennya langsung dikasih. Gitu. Itu namanya inisialisasi. Jadi memberikan nilai terhadap array 2, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana cara mengaksesnya? Array 1, 4. Sama dengan array 2, 0. Itu betul. Terus array 1, 0 gitu ya, berarti array 1 indeks ke 0 sama dengan array 2 indeks ke 4. Gitu. Itu contoh benar. Nah, kalau misalnya array 1 sama dengan array 2, itu contoh yang salah. Jadi, array itu tidak bisa diakses secara bersamaan, ya.
yang bisa itu kecuali untuk inisialisasinya, untuk mengakses indeksnya aja. Tapi kalau misalnya array 1 sama dengan array 2 itu nggak bisa. Ya, jadi dia hanya satu-satu lah gitu. Nggak bisa diakses secara bersama. Gitu ya. Itu diperhatikan di array. Oke. Ini adalah contoh programnya. Kalian juga sudah mencobanya, gitu ya, sudah mencobanya. Oke. Saya berikan ini ya. Jadi saya setelah melihat kalian apa yang kemarin UTS ya, UTS-nya gitu. Dalam memberikan penjelasan gitu ya, itu biasa apa ya, yang harus kalian perhatikan gitu ya, kalau kan seperti ini, misalnya contoh program array dimensi 1. Tuliskan outputnya gitu kan. Kan suruh coba kan, coba lagi lah ini benar nggak sih yang saya kerjakan ini sama dengan kalian gitu, ya kan. Terus tuliskan outputnya dan jelaskan gitu. Nah, dijelaskan itu jadi saya jelaskannya jangan misalnya apa ya, itu menurut cout itu untuk mencetak ini untuk terus apa lagi ya, biasanya kalau pas kalian UTS itu jadi bukan fungsi-fungsi dari si out-nya, si in-nya gitu, bukan. Tapi kamu maksudnya, kenapa sih program itu outputnya seperti itu gitu. Gitu. Jadi harus runut dari awal. Runut dari awal misalnya dari pada program tersebut, misalnya ini ya, contohnya ini ya, pada program ini adalah program array 1 dimensi dengan nilai maksimal 3. Nah, gitu. Jadi kalian menjelaskannya adalah fokus langsung ke intinya gitu. Jadi ke program yang itu, jangan itu secara global. Si out untuk cetak SIA lah udah tahu gitu kan. Si in juga untuk input tahu. Maksudnya fokus aja ke program yang ini gitu. Sama UTS juga gitu kan. Maksudnya yang saya tanyakan itu adalah di program ini kenapa outnya seperti ini gitu. Apa yang terjadi? Proses apa yang terjadi ini dari baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3 gitu. Seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Gitu ya. Jadi gunakan pakai bahasa kalian sendiri. Tuh, jadi misalnya yang tadi saya untuk program ini ya, char grade 3 gitu, terus ada kurung kurawal terbuka, kurung kurawal tutup gitu. Dan melihat itu apa yang ada di pikiran kalian gitu. Oh, itu adalah array 1 dimensi. Kenapa 1 dimensi? Karena yang nilainya, nilai maksimalnya atau yang ada di sikunya itu cuma 1, cuma 3 gitu. Ada nilainya 3 dan itu sikunya itu cuma 1. Kalau 2 dimensi kan ada 2 gitu. 1 berarti dia adalah 1 dimensi gitu. Nilai berarti di sini nilai array grade itu apa? Oh, itu variabel array-nya gitu. Terus cari itu apa? Tipe datanya. Coba menggunakan bahasa kalian sendiri. Gitu. Program ini adalah program array 1 dimensi dengan variabel dengan nama array-nya adalah grade, tipe data, karakter dengan nilai elemen maksimal 3. Gitu. Ya kan? Apa aja elemennya? Gitu. Yang terdiri yang elemennya berupa karakter A, B, dan C. Gitu. Seperti itu gitu. Biasa kan seperti itu untuk menjelaskan. Gitu. Saya yakin kalau seperti itu tidak akan ada yang sama. Tapi kalau saya lihat dari UTS, padahal kalian online gitu ya, nggak tahu gitu. Kalau kalian kayaknya ada yang bareng-bareng gitu ya, masih sempat-sempatnya gitu mungkin. Misal apa tukeran jawaban atau gimana, hal yang sama. Cuma karena kalian bersyukur aja nih karena online ya. Kalau misalnya saya biasanya untuk yang offline gitu ya, untuk tatap muka, itu kan tulis ya. Untuk yang program dasar
Misalnya untuk yang kayak untuk semester 1 untuk konsep gitu, saya tuh nggak pernah ngasih tugas project. Nanti untuk yang udah kakak-kakak kelas, yang udah kamu nanti udah konsepnya udah paham gitu, baru biasanya project gitu ya, bikin program yang besar gitu, kelompok atau individu. Biasanya kalau UTS UAS sendiri sih. Nah, ada yang sama gitu, heran gitu, sempet-sempetnya kalian ini gitu. Tapi kalau misalnya offline gitu ya, offline tuh biasanya karena di lembar soalnya ya, lembar jawaban, saya kasih lembar jawaban gitu, tidak bawa, nggak pakai komputer, nggak pakai laptop gitu, nggak boleh gitu, karena kalian harus bisa, karena konsep gitu kan harus tahu gitu. Nah, berarti apa? Kalian harus hafalkan sintaknya kan. Saya yakin kalau kalian paham dengan sintaknya aja, oh untuk sintak untuk menulis siklus itu seperti ini gitu. Ada, harus ada file headernya gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu menganggap kamu pakai Dep C++, walaupun saya tidak kalian harus pakai Dep C++ gitu, dan enggak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau memvisualisasikan, oh kalau saya itu pakai Dep C++, berarti pakai using gitu. Kalau enggak gitu, enggak apa-apa gitu kan. Gitu. Itu kan hanya toolsnya aja yang beda, tapi konsepnya kan beda, sama. Maksudnya minimal ada satu fungsi main, yaitu ada satu fungsi main yaitu main, ya kan? Itu yang harus gitu, yang harus ada. Gitu. Kan sintaknya kan pendek-pendek gitu ya, tidak perlu kalian hafal banyak gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya kalian saat UTS nggak perlu pakai, saya nggak minta kalian pakai apa namanya, pakai Dep C++ atau pakai aplikasi yang lain juga gitu untuk coba, karena kalau offline pun saya tidak karena Facebook kan, ini nggak apa-apa lah karena offline. Online open book lah ya, saya juga kan nggak bisa apa namanya mengawasi gitu. Tapi kalau offline gitu kan, itu memang tidak boleh bawa pakai laptop, juga semuanya Facebook, semuanya jadi semuanya konsep. Tapi soalnya sama, buatlah program ini, buat ini gitu, seperti itu ya. Ya. Jadi ada yang buatlah program dengan menggunakan C++, buatlah program menggunakan C++, contoh yang kemarin nih, buatlah program menggunakan C++, menggunakan salah satu menggunakan COT. Ada tuh yang nulis COT aja gitu. Ya gimana kalau misalnya, kalau saya bilang buatlah program, itu program semuanya gitu ya, namanya apa, lengkap gitu, namanya juga program gitu kan. Kecuali saya nanyanya, tuliskan cara tuliskan sintak untuk menampil perintah untuk menampilkan di layar, itu baru COT gitu kan, apa misalnya nama kamu gitu. Nah kalau misalnya buatlah program, ya udah pasti harus lengkap ya, harus ada file headernya lah, itu lah sintak yang dari itu kan udah salah gitu. Nah, kalian tahu sendiri itu poinnya berapa, 20 gitu kan, dari situ aja kalian udah hilang nilai 20 gitu. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa kalian berpikiran seperti itu gitu. Kenapa hanya menulis COT aja gitu. Saya perhatikan soalnya pas saya salah nulis soal, nggak juga kok, buatlah program gitu ya. Nah pastiin ada yang nulis si ini aja ada gitu, si in sama si out gitu kan. Tapi ada yang lengkap juga ada. Nah saya heran, si in si out kok lengkap, tapi pas untuk si outnya kok cuman si out aja yang dituliskan, nggak lengkap gitu kan. Padahal kan cuma berapa baris ya, 3 baris kan gitu, seperti itu ya. Jadi dilatih lagi bagaimana cara kalian
mendeskripsikan, menjelaskan. Nah, tapi kalian harus membedakan sama ilmu eksak sama sosial gitu. Kalau ini kan pertanyaan, buatlah program dan jelaskan outputnya. Harus itu beda sama jelaskan jelaskan menurut Anda. Nah, kalau sosial kan kayak gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Seperti contohnya. Ya itu mah kalian ngarang lah. Tapi kalau ini kan enggak. Ini mau pasti. Eksaknya mau pasti. Jadi kalian nggak bisa mengarang-ngarang. Gitu. Ya, menjelaskan itu. Jadi memang harus melihat ada apa di program ini. Gitu. Jika grade terus 0 sama dengan A, itu maksudnya apa? Berarti array grade indeks ke 0 itu isinya adalah karakter A. Itu elemennya. Gitu. Kan tadi ada dua cara ya. Bisa juga langsung ditulis, saya kalau gini makan memori karena harus nulis grade ke 0, 1, 2. Berarti kalian bisa nuliskan di kurung pelawat terbuka, kurung perut itu A, B, C. Gitu. Ya. Tapi aksesnya sama. Nah, dari out 0, jadi di situ cetak angka 0 kan, grade ke 0. Ini adalah untuk mengakses nilai di indeks ke 0. Itu A. Tuliskan A. Pakai enlen, pakai enl, berarti dia pindah baris kan. 0.2 A. Itu adalah nilai atau elemen dari indeks ke 0 di array grade. Grade itu nama array. Ya. Karena maksimal 3 itu adalah maksimal untuk elemennya. Gitu. Jadi, nggak boleh kalian memanggil grade 3. Ya, karena itu di luar indeksnya. Nah, indeksnya kan ada indeks ke 0, ke 1, ke 2. Kan ada 3 elemen kan, ada 3 anggota. Berarti, mulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, itu ada 3. Seperti itu. Nah, untuk manggil indeks ke 1, ya tulis aja grade 1. Untuk indeks ke 2, grade 2. Gitu. Ya, pasti itu. Nah, outputnya adalah indeks ke 0 adalah A, indeks ke 1 adalah elemennya B, indeks ke 2 adalah elemennya C. Nah, di sini di array satu dimensi, di contoh yang kedua adalah menggunakan pengulangan. Di sini menggunakan for. Gitu. Jadi for itu banyak digunakan di jadi looping yang biasanya banyak digunakan itu menggunakan for. Walaupun yang lain bisa ya, cuman for ini paling efisien. Gitu. Penulisannya. Jadi di sini ada const integer max array sama dengan 5 gitu, const integer, berarti itu konstanta, berarti nilainya ada ketetapan, jadi dia nggak bisa, kita sudah mendefinisikan bahwa kalau konstanta berarti kita sudah mendefinisikan ini memang udah nilai nilai yang sudah tidak akan saya rubah-rubah lagi gitu, nilainya 5 integer max array gitu. Ini adalah ada apa namanya variable max array sama dengan 5. Terus ada string nama max array sama dengan seperti ini. Boleh seperti ini, boleh. Jadi sebetulnya bisa divariasikan gitu ya, walaupun tidak caranya seperti ini gitu ya. Itu juga bisa. Ya. Ini kan mau seperti ini gitu contohnya. Ada untuk max array-nya dibuatkan dulu supaya dia di sini hanya untuk memperlihatkan kalau ini adalah nilai konstanta. Const itu adalah nilai konstanta, nilai yang sudah kita definisikan nilai ketetapan gitu, 5 tidak boleh berubah-ubah lah gitu ya. Jadi max array, namanya max array dan itu adalah angkanya 5 gitu. Nah, di situ kita masukkan, padahal kita bisa langsung aja sebenarnya string nama 5 gitu kan.
terus kurang 2, kurang 1. Tapi ini adalah untuk memperjelas program. Boleh seperti itu. Ya, jadi biar nanti kita di saat kita mau pakai max array lagi, tidak perlu nulis 5. Karena memang max array itu tidak akan berubah-berubah. Gitu. Jadi nanti kalau kita mau pakai max array, di misalnya untuk programnya yang banyak ya, gitu. Jadi kita tinggal manggil max array, udah pasti nilainya adalah 5, tidak berubah-berubah. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama, pernyataan pengulangan for itu memang merupakan pernyataan yang efektif. Nah, itu ya efektif. Kenapa kita pakai for? Padahal perulangan itu ada beberapa. Kita for, while, do while gitu. Kenapa kita pakai for? Karena dia yang paling efektif. Dan banyak digunakan dan sering digunakan oleh para programmer dalam mengolah variabel array. Jadi nanti kalau kita pakai array, itu udah pastilah banyak pakai for untuk loopingnya. Gitu. Kenapa di array itu pakai looping? Iya, karena datanya banyak. Gitu. Ya kan? Datanya banyak, akses data banyak, berarti kan memang harus looping. Manggil indeks 0, lalu manggil indeks 1, manggil indeks kedua, itu kan looping. Ya, gitu. Nah, program di atas adalah program yang akan meminta 5 nama. 5 nama. Siapa aja sih namanya? Masukkan nama, gitu kan. Ya. Jadi, mulai dari indeks ke 0, gitu kan. Nah, I-nya kurang dari max array, udah pasti, gitu ya. Karena mulainya dari indeks ke 0. Jadi, I-nya itu harus kurang dari max array 5, berarti 4. Benar kan? 0, indeks 0, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks 4, itu ada 5 elemennya. Terus ada penambahan plus I atau I plus gitu ya. Jadi setiap loopingnya, setiap iterasinya itu ada penambahan 1. Habis indeks 0, ya indeks 1, ada indeks 1, ya indeks kedua, habis indeks kedua, indeks ketiga. Itu bisa seperti itu karena ada perintah plus I. Gitu. Lalu ada cout, masukkan nama gitu ya. Jadi tulislah di layar, masukkan nama, lalu berikan in karena kita harus menuliskan, jadi kita memberikan perintah ke user untuk mengetikkan atau menginputkan nama. Di sini ada variabel nama, terus di sini diberi indeks ke I. Nah, karena kita variabelnya ngasih I. Nah, kamu kalau misalnya ngasih variabelnya A, B, terserah. Tapi kenapa kita di sini, di matriks itu kita selalu menggunakan I dan J. Gitu. Kenapa sih? Gitu. Karena itu untuk mempermudah. Kalau I itu baris, J itu kolom. Nah, kalau ini I aja kan, cuma ada I. Karena dia adalah array 1 dimensi. Cuman baris. Kita tidak ngomongin kolom. Kalau ada baris, ada kolom, itu array 2 dimensi. Ya, begitu. Nah, itu udah tuh looping yang pertama. Jadi looping yang pertama, yang for yang pertama, itu adalah untuk menampilkan atau untuk meminta si user menginputkan masukkan nama. Gitu. Ada 5. Ya kan? Nah, itu fungsinya. Jadi indeks ke 0, siapa? Irmawati. Terus langsung dia akan menanyakan indeks ke, karena ada looping, dia pasti indeks ke satunya siapa, gitu. Indeks ketiganya tulis siapa, indeks keempat siapa, indeks kelima siapa, gitu. Udah sampai situ, sampai sudah selesai. Nah, tapi di sini kita mau menampilkan, jadi yang tadi kita inputkan tampilin lagi dong, gitu. Nanti pakai for yang kedua. Pakai for yang kedua adalah untuk jika kita ingin mengubah yang kedua itu untuk menampilkan yang sudah kita inputkan yang menggunakan in dari keyboard tadi gitu ya sebagai daftar nama gitu. Jadi cout daftar nama, langsung kita buat array lagi untuk mengakses nama yang sudah diinputkan, ya kan? I plus 1 gitu ya, terus nama ke I.
Nama ini yang pertama Irmawati, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, gitu ya. Yang keempat siapa. Oke. I plus 1, I-nya kan mulai 0, tapi kita mau nulis di daftar namanya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berarti I plus 1, berarti 0 plus 1, berarti 1. Gitu. Coba aja kalau misalnya kamu hanya I aja gitu ya. I saja paling 0, 1, 2. Dia yang ditampilkan itu indeksnya. Padahal kita mau nulisnya adalah daftar nama mulai dari nama ke-1 siapa, kedua siapa. Kan jadi rapi ya. Itu adalah I plus 1. Jadi I plus 1 itu adalah untuk menuliskan apa sih, nomor lah, penomoran mulai dari 1 gitu. I-nya 0 karena mulainya kan I sama dengan 0. Ya, kalau kita mau menampilkan mulai dari 1, ya tambah aja 1, 0 plus 1 kan 1. Berarti itu dimulai dari angka 1. Makanya di situ ada tulis daftar nama, di situ see out and learn daftar nama. Berarti itu ada kita menuliskan daftar nama di layar atau di running itu akan tercetak daftar nama. See out I plus 1 berarti ada penomoran mulai dari 1. Di situ kan ada titik, ya kan? I plus 1 berarti dia adalah penomoran mulai dari 1 terus pakai karakter. Kenapa Pak ada kutipnya gitu, karena titik itu adalah karakter dikasih titik gitu biar bagus lah ya. Titik terus nama ke I, dia akan mengakses yang sudah diinputkan dari keyboard. Oke, tulis ulang. Makanya ada 2 for. Di mana yang for yang di atas fungsinya adalah untuk menginputkan 5 elemen gitu ya dari keyboard. Dan for yang kedua itu adalah untuk memanggil kembali gitu ya, atau untuk menampilkan yang sudah kita inputkan dari keyboard. Seperti itu. Fungsinya seperti itu. Oke, yang ini belum ya. Ini ada itu. Oke. Enggak, mari. Oke, nanti minggu depan lah saya ini. Nanti saya perbaiki ini. Kayaknya ada ketinggalan. Array sebagai parameter function gitu ya, nanti ada contohnya. Jadi array tapi dia sebagai fungsi. Gitu. Kita kan udah belajar function ya. Oke, lalu string. Nah, biasanya di array itu kan ada 2 integer, tipe datanya, terus ada juga tipe datanya string gitu ya. Nah, string itu adalah suatu array yang elemen-elemennya adalah karakter gitu. Jadi kalau tipe datanya adalah karakter, itu adalah array string gitu. Jadi array string itu isinya pasti karakter. Kayak tadi contohnya. Di contoh yang pertama itu adalah yang ada A, B, C, itu adalah namanya string array. Di mana elemennya itu adalah berupa karakter. Oke, ini adalah deklarasi string. Kita mendeklarasikan dideklarasikan dan diinisialisasi sebagai ada misalnya variabel array-nya adalah teks gitu ya, ada 8 gitu kan. Nah di sini apa isinya adalah misalnya progress gitu kan, ada 8. Lalu statement di atas sama dengan statement berikut, jadi bisa juga nulis di atas, bisa yang di atas itu bisa juga ditulis seperti yang di bawah seperti itu ya, teks 8 seperti itu. Oke, nah ini ada library string. Nanti untuk yang function ini, ya array function ini nanti barengan sama yang fungsi-fungsi dari string. Jadi untuk manipulasi string itu ada fungsi-fungsi library yang namanya string. Gitu. Apa aja? Ada strcpy gitu, itu adalah string copy. Gitu, kependekannya string copy. Jadi fungsinya untuk apa? Mengcopy data dari satu string ke string yang lain. Ini mengcopy data. Misalnya tadi kayak ada
Misalnya array 1, array 2. Array 1 itu isinya string ke-1 terus array tapi masih kosong. Nah, misalnya terus array kedua itu string juga tapi isinya ABC. Nah, kita mau mengcopy. Misalnya mau mengkopikan isi dari string 2 itu atau dari array kedua itu ke array ke-1. Pakai apa? Pakai fungsi strcpy atau string copy. Ya. Terus kalau misalnya menyambung suatu string dengan string yang lain, misalnya string 1 Irma, string 2 Wati. Nah, kita menyambung Irma Wati gitu. Tadi pakai string cat, strcat. Cat itu concatenate, jadi menggabungkan. Lalu strlen itu length, jadi menentukan panjang suatu string. Length itu panjangnya, len itu dipendekkan, itu berasal dari length. Jadi untuk menentukan berapa sih panjang dari array ini, itu pakai perintah string length. Lalu yang terakhir strcmp membandingkan dua string, jadi mengcompare. CMP itu adalah compare, jadi membandingkan antara dua string. Misalnya array 1 sama array 2 misalnya kejar enggak sih? Isinya misalnya sama nggak sih? Misalnya satu isinya Irma, terus yang kedua isinya Wati. Terus kalau kita compare sama nggak gitu? Isi dari array 1 sama array 2. Gitu. Berarti itu di compare menggunakan fungsi strcp, string compare, membandingkan isi dari dua array string. Nah, ini contoh program string, gitu ya, sebenarnya sama yang tadi yang ABC itu, yang max 5 gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan yang tadi /0 itu, gitu ya. Di sini ada variable array namanya my name. Maksimalnya isinya adalah 9 elemennya, gitu ya. Bisa coba misalnya nanti tampilkan. Ya, ini paling gampang lah. Yang string, terus ini, nah ini untuk fungsi-fungsinya nih, ya. Tadi untuk string 3, string 1, gitu ya, itu mengkopikan string 1 sama string 3, gitu. Nah, kalau melihat seperti ini, gimana cara menjelaskannya? Di tugas kemarin kan, selain kalian menulis ulang, gitu, kalian juga menjelaskan outputnya, gitu. Kenapa outputnya seperti ini? Jadi, kamu bisa jelaskan. Jadi, kan struktur jelaskannya. Program yang keempat ini adalah program contoh array, string array, gitu, dengan menggunakan library CString. Di mana, gitu, di sini terdapat 3 array string, ya, yaitu str1, gitu kan, dengan maksimal indeksnya 10, lalu ada str2, gitu kan, tanpa nilai ini. Kalau itu tuh misalnya kosong itu ya, kalau kosong itu kita bebas memberikan elemennya berapa aja, gitu. Jadi tidak ditentukan, bebas, boleh. Jadi kalau lebih boleh. Terus kalau yang str3 itu seperti itu. Jadi terstruktur menjelaskannya. Lalu kita akan mengkopikan isi dari array str1 ke array str3. Di mana str1 itu nilainya adalah Irma, dan string 3 apa? Masih kosong kan? Belum ditentukan nilainya berapa, nilai elemennya apa. Terus setelah dijalankan, dia akan setelah di running, maka dia akan mengisi. Jadi str3 itu isinya akan sama dengan str1 karena sudah dilakukan perintah strcopy str3, str1. Itu adalah perintah untuk mengcopy. Jadi ini adalah sintaksnya, ya. Jadi strcpy gitu ya, dalam kurung str3, str1. Itu ada artinya gitu. Memerintahkan, ini adalah perintah atau perintah untuk mengkopikan
isi dari STR1 ke STR3 gitu. Seperti itu. Jadi jelaskan itu detail. Jadi dari situ saya bisa melihat gitu, bisa menilai, oh berarti kalian sudah paham gitu maksudnya makan itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian hanya menjelaskan misalnya apa ya, outputnya adalah Irma karena ada fungsi SRCPG. Lalu comparisonnya nilainya 1 karena ada perintah compare. Jangan seperti itu. Itu tahu lah emang comparison itu untuk itu. Tapi dari ini nih apa yang kalian pahami gitu. Pakai sama kayak gini lah. Coba jelasin kayak kamu jelasin ke temenmu lah gitu. Walaupun bukan program misalnya ya apalah, jadi menceritakan kembali. Jadi kalau misalnya menceritakan lagi film atau apa gitu ya, kan bisa nyatain lagi tuh dengan bahasa kalian kan, ya sama lah. Ini juga seperti itu. Tuh nggak apa-apa gitu. Jadi pakai bahasa kalian aja. Susunnya seperti apa. Ya harus terstruktur. Oke, itu untuk yang array yang satu dimensi. Lalu untuk yang dua dimensinya, oke, ini perlu diperhatikan nih. Ini tugasnya seperti apa? Jadi tadi yang sudah saya bilang, saya akan nggak bosan-bosan deh gitu ya. Saya akan ngasih tahu nih gimana caranya menjelaskan logika dari suatu program. Ini program orang lain sih. Nah, apalagi kalau misalnya program yang kalian bikin gitu ya, harusnya kalian bisa jelaskan gitu. Contohnya kayak kemarin, buatlah program menggunakan si in, si out gitu ya. Itu kan kalian bebas bikin sendiri gitu. Saya bukan programnya dari saya gitu kan, tapi tetap aja ada yang ngambilnya itu dari materi, terus ada dari tugas gitu. Kan kelihatan apa yang bisa saya simpulkan. Coba kalau misalnya ya kalian mengisi UTS seperti itu, oh berarti kalian cuma menghafal gitu, berarti kalian belum paham, ya kan? Gitu. Kenapa dari banyak gitu kalian cuma si in aja, kenapa harus yang ada di contoh yang udah saya kasih? Ya kan? Ada banyak, berarti sekarang kalian explore itu baru menggunakan si on dan si in aja. Nah, tugas di saya materi saya juga nggak banyak gitu, padahal gitu. Biasanya kan juga apa karena nggak banyak gitu. Nah, kalian kan harus punya saya mau menampilkan apa gitu, apa nggak apa 60% lah, 60% itu kalian lengkap sih gitu ya, bukan cuma si in si out aja tuh yang itu, tapi yang sudah ada bukannya nggak boleh gitu ya, tapi dari situ tuh saya bisa menilai kalian hanya menghafal, walaupun itu coba niat gitu ya, bisa aja gitu kan gitu, karena open book gitu kalian melihat kan bisa gitu, kalian boleh lihat tapi modifikasi lah ya kan gitu. Oke, sekarang yang berikutnya adalah array dua dimensi ya, array dimensi 2. Nah, terdiri dari baris dan kolom. Nah, biasanya ada di sini diistilahkan baris itu N, kolom itu N. Ada yang seperti itu. Ada juga baris itu I, mengistilahkan kolom itu J, boleh. Jadi kalian jangan bingung, nanti kalau di buku-buku ada yang pakai N kali N, ada juga yang pakai I kali J, itu adalah misalnya perkalian array, gitu ya. Perkalian baris dan kolom. Itu boleh, sama aja. Oke, nah array dimensi 2 ini itu bisa berupa tabel atau matriks ya. Jadi tabel itu
Bisa juga diistilahkan sebagai matrik. Jadi kalau sama orang matematika, tabel itu dibilangnya matrik. Tapi kalau misalnya sama orang IT gitu ya, misalnya database lah, biasanya kita istilahnya tabel. Sama aja padahal, hanya penyebutan istilahnya yang saya ambil. Lalu bagaimana cara mendeklarasikan array dua dimensi? Tipe data sama, ada nama array juga ada. Nah, di sini bedanya dia ada baris sama kolom. Kalau yang di satu dimensi itu hanya baris saja. Tapi yang dua dimensi ada baris dan kolom. Ini contohnya. Ini adalah contoh dari array dua dimensi atau array matrik perkalian 3 kali 4. Jadi ada barisnya ada 3 ya. Baris itu yang menyamping. 1, 2, 3 itu baris. Ya, jadi yang ke samping horizontal ya. Jadi yang ke samping itu baris, yang ke bawah itu kolom. Ya, jadi di sini berarti ada variabel array. Jadi ada array, nama array-nya adalah X, tipe datanya adalah integer, di mana di sini adalah array X itu adalah array dua dimensi karena terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Gitu. Ya. Jadi bagaimana cara penulisannya? Nah, seperti ini, ya. Ada baris, ada yang pertama itu. Nah, kalau di tabel kalian kalau sudah belajar database ya, nah, kalau misalnya di tabel itu kan ada baris dan kolom. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu namanya field. Gitu. Nah, ini field. Nanti kalian akan belajar sih. Mudah-mudahan sih kalian udah belajar database ya. Jadi, kan ada pertemuan tuh antara baris dan kolom. Itu namanya kalau yang gampang sel lah, sel. Ya kan? Ini ada sel. Sel yang pertama itu kalau di array namanya indeks. Gitu. Berarti indeks keberapa? Ini adalah baris ke-0, kolom baris 1, kolom 1. Nah, tapi di situ adalah indeksnya. Nah, kita kan nyebutnya indeks ya. Gitu. Jadi baris ke-1, kolom ke-1 itu berarti indeks ke-0 gitu ya. Baris ke-0 sama kolom ke-0. Tulisnya seperti apa? Nih. X, 0, 0. Ini artinya adalah baris ke-0 dan kolom ke-0. Maksudnya adalah indeks. Indeks. Kalau gampangnya, ya baris 1, kolom 1. Kan gitu ya. Itu mungkin kalian sudah familiar lah, baris 1, kolom 1. Gitu. Tapi kalau untuk nama indeksnya, kalian harus ingat, karena kita ngomong array, berarti indeks ke-0 sama indeks ke-0 di baris dan kolom gitu. Nah, ini ada 0, 1, berarti ini adalah kita bisa bilang ini baris ke-1. Ini kan masih baris ke-1 nih, tapi kolomnya kolom kedua. Tapi indeksnya adalah kolomnya itu di indeks ke-1. Ya, seperti itu. Jadi, biasanya itu yang mahasiswa sering lupa lah mungkin ya. Lupa karena kalian terbiasanya tidak menggunakan array, tapi di tabel itu baris 1 di matrik juga gitu kan ya, baris 1 kolom 1, baris 2 ini isi dari baris 1 kolom 1. Benar sih sebenarnya, tapi kalau untuk penulisan di array untuk kita akses itu harus pakai indeks gitu. Tapi kalau misalnya baris 1 kolom 1 isinya berapa gitu, benar sih gitu ya. Tapi kalau kalian baris 1 kolom 1 ditulisnya di indeks gitu, itu salah ya. Tetap aja indeksnya itu kita harus merujuk kalau baris ke-1 itu berarti indeksnya 0 gitu. Itu yang harus kalian ingat gitu. Kalau sudah terbiasa nanti kalian bisa ingat ya. Jadi ini kenapa harus difokuskan karena array paling banyak dipakai ya. Kalau prosedur function itu fungsi sih ya sih, fungsi function juga banyak digunakan. Tapi kalau memang udah gede banget gitu, udah besar banget fungsi besar banget programnya ya. Tapi kalau misalnya di kalian skripsi gitu ya, array-nya pasti ada lah gitu ya. Karena apa? Karena memang harus misalnya kalian buat berbasis web ya, misalnya buat aplikasi web, misalnya pakai Java gitu ya, walaupun pakai bahasa pemrograman Java, tapi tetap ada array ya. Nah, itu kan harus ada tidak hanya
tidak statis gitu untuk buat webnya, tapi memang harus yang dinamis, di mana si user itu bisa menginputkan, misalnya bisa login, bisa masukkan user dan password. Nah, untuk masukkan user dan password, itu pasti ada baris dan kolom. Itu orang banyak, ada berapa orang misalnya, webnya itu misalnya kalian bikin e-commerce ya, e-commerce gitu. Berarti web penjualan barang. Nah, setiap member gitu, itu harus membuat user dan password. Nah, berarti kan banyak. Nah, kalau misalnya ada 100 member, nah pakai array gitu. Pakai array kan, pakai lagi tuh array-nya. Walaupun misalnya cuma array 2 dimensi gitu kan, dan perkalian misalnya 1 kali 1, nggak apa-apa gitu ya. Itu masih sederhana. Tapi kalau misalnya sisi informasi akademik, misalnya ada nilai mahasiswa nih, ada misalnya mahasiswanya ada 100 gitu kan, terus ada nilai kuis, ada nilai UTS, ada nilai tugas, nah itu udah berapa kata? Ada pakai berapa kolom, berapa baris gitu, seperti itu. Ya itu lebih kompleks lagi seperti itu. Jadi kalau untuk, jadi kita kan tujuannya setidaknya project pasti kalian itu adalah skripsi kan, itu ya pasti pakai array, dan pasti buat sistem, buat aplikasi pasti ya, gitu ya. Walaupun kalian nanti bisa ngambilnya jaringan gitu ya, kalau misalnya ada peminatannya jaringan gitu ya, kan pasti ada walaupun sedikit codingannya ya, seperti itu. Oke, cara mengakses arraynya sama. Kalau tadi bedanya itu aja, indeks baris dan kolomnya. Terus kan 2 gitu ya, tandanya ada yang di dalam kurung situnya itu 2, dimana yang depan itu adalah baris ya, jadi 3 itu adalah baris, yang 4 itu adalah kolom. Nah di dalamnya isi-isinya tuh. Nah di sini tuh untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah, jadi ditulislah si baris itu 0, 1, 2, jadi biar gampang indeksnya. Jadi itu adalah indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua. Kan ada 3 baris kan, tapi indeksnya mulai dari indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua. Terus kolomnya itu ada 4 kolom kan, ada 4 kolom karena isinya kan ada 4 elemen lah gitu. Nah di sini untuk mempermudah dituliskan, untuk mempermudah pengaksesan gitu ya, untuk menulis aksesnya seperti apa. Jadi ditulis dulu indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya X03 gitu sama dengan titik-titik gitu. Nah, kalian bisa tahu tuh. Ini kan menanyakan berapakah nilai atau elemen dari indeks ke-0 dan ke-3 gitu. Indeks ke-0 dan indeks ke-3. Indeks ke-0 berarti baris ke-0 gitu ya. Baris ke-0, kamu lihatlah baris ke-0 tuh dari ujung ke ujung. Kan ada 23, 44, 54, 33. Itu baris ke-0 tuh. Jadi baris ke-0 itu isinya 23, 44, 54, 33. Tapi di sini karena 2 dimensi, dia nanya, tapi yang indeksnya 3. Nah, 3 itu berarti kolom ketiga. Jadi baris ke-0, kolom ketiga, berarti 33. Ya, berarti nilainya 33. Itu. Lalu yang kedua, X1, ya indeks ke-1, indeks ke-2 berapa elemennya? Ini kan disebutin. Misalnya kalau lagi UTS, lagi UAS ini bisa aja kan saya isinya titik-titik gitu. Tuh. X1, 2. Berarti barisnya itu adalah di indeks ke-1. Lihat tuh, nilainya berapa aja sih yang ada di indeks atau di baris, ya, di baris di indeks ke-1 tuh berapa aja? 86, 56, 97, 36. Lalu tapi indeksnya kedua gitu. Berarti di kolom nggak ada salah. betul ya. Kenapa? Karena untuk barisnya yang depan ini dia melebihi maksimal dari indeksnya. Ukurannya di sini memang jumlahnya 3, tapi untuk indeks itu sampainya cuma di 2 ya, 0, 1, 2. Nah, ada 3 gitu ya. Nah biasanya errornya index out of range gitu. Jadi indeksnya errornya seperti itu dia.
Jadi untuk indeksnya itu di luar dari maksimal, gitu ya. Betul itu. Oke, nah ini adalah contoh pemakaian array di dua dimensi. Nah, ini adalah tugasnya seperti biasa, diperbaiki cara penjelasannya. Memang kalian menuliskan ulang, tapi sudah dilihat. Ada nggak sih yang salah sebenarnya? Bisa aja saya salah kan? Misalnya saya print screen yang mana bisa aja gitu saya salah print screen gitu. Terus gimana cara penjelasannya ini? Jangan lupa dilihat dulu outputnya, tampilan oleh dua dimensi. Oh berarti ini adalah program untuk menampilkan array dua dimensi, gitu. Misalnya dalam bentuk tabel, ya kan? Nah, gitu. Nah ini cara penulisannya. Untuk cara penulisan di sini terdapat array dua dimensi dengan nama ARR, gitu ya. Dimana ukurannya barisnya 4 dan kolomnya adalah 2. Benar kan? Barisnya 1, 2, 3, 4, kolomnya ada 2. Gitu. Nah, di sini ada inisialisasi I dan J, berarti ada baris dan kolom, tipe datanya integer. Lalu ada nested for, nah ini kan nested for ya, for di dalam for. Nah, for war ini adalah for untuk menampilkan nilai baris. Ini nilai barisnya dulu, gitu kan. Baru yang kedua adalah untuk iterasi atau untuk menampilkan ya kolom, gitu. Ini baru dicetak baris dan kolom secara bersamaan. Seperti itu. Ini baru untuk menampilkan. Nah, padahal secara prosesnya, gitu ya, kalau kita lihat prosesnya, cuma kan nggak kelihatan ya. Prosesnya itu si komputer dia akan mencari baris dulu, baris udah ketemu terus kolom kan dia kan berhenti setelah i-nya itu kan kurang dari 4 gitu, dia udah berhenti itu. Lanjut dia nyari yang j-nya, j-nya dia akan berhenti di j-nya kurang dari 2 gitu kan. Nah lalu di sini ada perintah untuk tampilkan deh yang udah di hasil pencarian di for yang i sama for j ini. Inilah hasilnya. Seperti itu. Dia akan ngeliat dari sini kan, dia akan ngeliat dari inisialisasi yang sudah diberikan di awal, gitu. Ini angka-angka ini. 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, gitu ya. Cuma ini kan penamaannya masih menggunakan apa? Array lah gitu ya, bukan tabel. Nah, hal ini misalnya dalam bentuk tabelnya, ditampilkannya dalam bentuk tabel. Seperti itu. Jadi kalau dalam tabel seperti ini. Nanti akan digunakan di Python juga ada kok, gitu ya. Kalau saya pakai dari ke Python gitu ya. Jadi di Python juga ada. Jadi karena saya belajar, maksudnya kan nggak langsung Python ya. Sebelum ada Python kan saya juga sama lah pakai bahasa C. Paling pas saya kuliah saya paling pakai basic gitu ya. Key basic, visual basic. Tapi karena jadi konsepnya sebenarnya sama gitu. Konsepnya sama, yang penting kita paham konsepnya. Mau ganti apapun tuh ya, mau sekarang Python kayak mau R gitu ya, sama konsepnya. Cuma beda sintaknya. Oh kalau di sini nulisnya ini cuma bisa ada apa ya, tapi konsepnya enggak gitu. Kita kan bisa berubah gitu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Jadi oke, yang yang kedua, kalau dilihat ini apa adalah array dua dimensi, tapi menggunakan nah di sini ada yang salah nih, maksudnya harusnya sih outputnya nggak seperti ini. Maksudnya sih benar gitu, cuman ada penulisannya aja yang salah dikit lah gitu. Tapi apa tuh gitu ya. Gitu. Ini kayaknya saya udah benerin, cuman saya masih print screen dulu, baru saya rubah. Nah yang udah saya rubah itu saya belum print screen ulang, belum saya screenshot ulang. Ini menggunakan cin gitu ya, jadi nilainya belum diberikan untuk input array dua dimensinya. Jadi ini ada dua nested for, ya kan? Kalau dilihat ya, ada nested for yang pertama, ada nested for yang kedua. Jadi ada for di dalam for gitu ya.
Tapi ada dua tuh for dalam for-nya. Nah, nested for yang pertama itu adalah untuk menampilkan inputan array 2 dimensi dari keyboard, karena menggunakan cin berarti kan, untuk baris dan kolomnya. Gitu. Dan itu menggunakan indeks juga. Nah, untuk indeks 0 ke 0 itu berapa? Gitu. Terus indeks 0 ke 1 itu berapa? 1 ke 0, 1 ke 1. Gitu. Ya, seperti itu. Lalu untuk nested for yang kedua, itu adalah untuk menampilkan tadi yang udah kita inputkan itu seperti apa dalam bentuk tabel. Gitu. Ya kan? Ini kan ada dalam bentuk tabel. Karena 22 berarti 2 baris 2 kolom. Benar kan? Gitu. Kadang kalau kita ngeliat di sini kan enggak, gimana ya, kadang tidak terbayangkan lah gitu kalau misalnya outputnya itu akan dalam tabel seperti ini gitu ya kan, kayak 0283 kita visualisasikan gitu ya, kita visualisasikan seperti ini gitu kan, dalam bentuk tabelnya kita pakai nested for juga, terus kita panggil lagi gitu kan, tapi diletakkannya baris kolom seperti ini ya, seperti ini. Jadi ada 2 baris, ada 2 kolom, sesuai dengan ukurannya ini, 2 kali 2 lah. Nah, yang ketiga adalah kita lihat nih, dia kalau tadi kan pengurutannya, penomorannya 1, 2, 3, 4, 5 itu yang di satu dimensi ya, yang tadi 1, ya mati, 2, nah ya gitu ya. Nah, kalau ini dia kayak baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 kayak gitu, baris 1 kolom 3. Seperti itu. Ditampilkan. Nah, ini kenapa nggak 01? Nah, makanya di sini dirubah. Jadi nggak mulai dari 0, tetapi ditambahkan dengan 1. Gitu. Jadi biar baris 1 kolom 1 isinya siapa? Joko. Terus baris 1 kolom 2 siapa? Baris 1 kolom 3 siapa? Nah, baris 2 kolom 3 ini kosong, 3 baris 3 kolom 3 kosong. Nah, ini harus dijelaskan. Kenapa ini kosong? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus melihat dulu. Untuk menjelaskan itu, jadi cari dulu outputnya seperti apa. Terus kalau outputnya seperti ini, berarti disuruh ngapain sih si programnya ini? Saya kan nggak tulis ya. Di sini kan nggak saya tulis. Ini program untuk menampilkan apa gitu. Kan enggak kan? Jadi itu yang harus kalian jelaskan. Gitu. Nah, di sini tadi yang seperti yang udah saya informasikan bahwa ini adalah untuk menampilkan nama-nama yang sudah diinisialisasi di awal gitu ya, berupa baris dan kolom, di mana maksimal ukurannya adalah 3 kali 3, 3 baris 3 kolom, 3 baris 3 kolom. Dan di sini menunjukkan perpotongan, jadi elemen yang ada di baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 gitu dan seterusnya, seperti itu. Nah, kenapa di baris 2 kolom 3 itu tidak terdapat nama gitu ya, tapi ditampilkan? Itu bisa dijelaskan kenapa. Ya. Oke. Lalu yang keempat, ini adalah kalau kita lihat insert 6 number gitu kan. Kita store user input. Jadi si user diminta untuk menginputkan 6 jumlah angka seperti itu, dan dia akan untuk for yang berikutnya ini sama juga, ada 2 nested for gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan loop for bersarang. Ini ada penjelasannya seperti ini, nanti kalian tambahkan gitu ya. Jadi menggunakan loop for bersarang. Terus ini kalian pakai bahasa sendiri aja. Jadi menggunakan loop for bersarang. Kalau kamu misalnya nested loop gitu kan, dimana loopnya itu for, boleh gitu ya. Nah, sebenarnya for itu loop ini kan menggunakan loop ya, looping gitu. Nah, looping itu kita tahu kan for, while, do while gitu. Kenapa sih kita pakai for gitu? Karena itu yang paling efisien dan efektif gitu. Ya, kalau tetap dibandingkan dengan pakai while dan do while gitu. Lebih banyak menggunakan, walaupun bisa gitu kan, bisa gitu pakai while do while juga, cuman tidak efisien dan efektif. Terlalu banyak sintak-sintak yang harus dituliskan, makan memori gitu, memori nanti programnya jadi lambat gitu. Kalau yang sedikit, nah seperti ini nggak masalah. Tapi kalau nanti kita udah buat sistem, gitu, itu akan berpengaruh. Gitu. Jadi kita biasakan
Jadi udah banyak programmer sudah terbiasa menggunakan message for untuk di array, gitu ya. Emang kenapa sih kalau di array itu pasti menggunakan looping? Iya, karena datanya kan banyak, gitu. Kan pasti looping terus dong. Misalnya ada 10 mahasiswa gitu ya. Kalau ini mahasiswa kan misalnya 50, kalau ini 50 orang gitu ya. Nah, kita harus looping terus dari satu, di ini balik lagi gitu. Sampai 50, sampai 100. Seperti itu. Jadi pasti dipakai karena array sendiri adalah kumpulan dari elemen-elemen. Jadi nilainya itu bisa lebih dari 1. Gitu. Jadi otomatis kalau array itu pasti menggunakan for untuk loopingnya. Nah, seperti contoh di sini, di mana yang pertama itu for bersaing yang pertama itu untuk mengambil input dari array 2 dimensi, gitu kan? I, J. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini setelah semua input diambil, kita kan sudah menginputkan 1 sampai 6. Nah, terus sudah diambil tuh, ya dari di store, itu disimpan lah gitu ya. Kita inputkan, terus kan dia menyimpan di indeks keberapa kan. Kita masukkan 1, berarti dia langsung 0. Kan dia berurut ya, lihat. Kita masukkan 1, berarti dia indeks ke 0, 0 gitu kan. Yang kedua 01, 3, 2. Kan dia baris dulu. Terlihat kan di situ ada 0, 0, 0, 0. Berarti dia mengeksekusi baris dulu sesuai dengan for yang pertama ini. Kan integer i dulu. Berarti dia mengerjakan for yang luar. Ini kan for dalam nih. J itu for dalam. Jadi luar dulu dikerjakan, nah, baru setelah selesai baru ke yang for yang di dalam. Nah, for yang dalam itu yang J yang kolom itu. Nah, di sini kan kelihatan nih 0, 0, 0, 0. Berarti dia mengerjakan baris dulu nih. Baris dulu baru dia kolom semua nih, kolom. Di sini kolom. Maksudnya baris ke 0 dulu, terus baru baris ke 1. Indeks ke 0, indeks ke 1. Gitu. Jadi ini selesai dulu, gitu ya, baru yang jadi 0, 0, jadi 1 masuk ke 00, 2 masuk ke 01, 3 masuk ke 0. Itu otomatis, ya, otomatis. Kita sebenarnya cuma 1 sampai 6, jadi kita tidak, seolah-olah kita tidak tahu nih di mana ya, di indeks keberapa nyimpannya. Tapi kita udah di sini kita sudah memberikan ukuran elemennya. Jadi penyimpanan storage-nya di sini udah 23 ya kan. Jadi baris 2 berarti ada 0, 1. Indeksnya udah kelihatan 0, 1. Nah, 3 itu adalah kolomnya. Ya kan? Jadi 0, 1, 2, 0, 1, 2. Seperti itu kan? Nanti 0, 1 sudah pasti di indeksnya 0, 0. Kalau kita nyimpan 2, berarti dia langsung otomatis di 0, 1. Kayak gitu. Ya. Jadi nah, berdasarkan yang kedua di sini adalah untuk mencetak array yang tadi sudah kita inputkan. Jadi untuk dicetaklah gitu. Nah, tadinya kan otomatis tuh dia 1 otomatis komputer itu nyimpan di indeks keberapa. Nah, sekarang kita mau cetak dong, mau tahu juga nih di indeks keberapa dia letaknya gitu kan. Jadi tulis numbers-nya, terus indeks I-nya indeks keberapa, J-nya keberapa, terus numbers-nya juga gitu ya, yang diinputkan tadi, yang IJ-nya juga ditampilkan. Jadi 00 langsung muncul gitu kan, number IJ, indeks I-nya keberapa, J-nya keberapa, mulai dari indeks ke 00 dulu gitu kan, dan selanjutnya baru ini adalah number yang sudah kita inputkan, ditampilkan kembali. Jadi yang sudah diinputkan ini ditampilkan lagi, cuma ditambahkan indeksnya tampilin ya, gitu. Walaupun di sini memang udah ada, dia otomatis sudah nyimpan sendiri si komputer itu ya. Kalau kita mau akses, kita gimana cara mengaksesnya, gitu. Kita mau tahu di 00 itu isinya elemen apa, di 01 itu isinya elemen apa, gitu ya. Di 02 itu elemen apa, gitu. Dikasih tahu kan, seperti itu. Nanti juga ini tuh karena sedikit ya arahnya. Tapi kalau di program nanti itu bisa sampai ribuan, gitu, ratusan, apalagi kalau data science gitu ya, bisa ditambah gitu. Nah, kan satu-satu gitu, kan kita tidak hafal si elemen ini naruh di mana. Nah, kita bisa tahu ini ada di indeks berapa, terus saya tinggal manggil gitu. Kayak gitu.
fungsinya seperti itu. Dia untuk manipulasi data gitu ya. Kalau misalnya biasanya kadang sih kita untuk manipulasi data lah gitu. Ini untuk buat dashboard. Kayak misalnya untuk KS lah, atau untuk KHS gitu. Kalian kan udah punya nilai UTS, UAS, tugas apa semuanya gitu. Tapi gimana nih cara menampilkan di sistem itu tapi untuk KHS, jadi biar nanti ada bisa ngitung IPK-nya gitu. Seperti itu. Ya. Jadi nggak semua ditampilkan kan, gitu. Tapi mana-mana aja nih yang harus ditarik. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau bahas ini juga. UTS. Oke, UTS itu tadi lah ya. Saya di sini kasih contohnya siapa ya? Saya nggak apa sih yang nilainya bagus sih. Yang di sini. Faisal Ahmad ada? Faisal Ahmad ada nggak ya? Hadir? Halo? Halo? Hadir, ada. Faisal Ahmad, saya baru lihat. Kamu baru kirim atau gimana? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Dengaran, Ibu. Oke, Faisal Ahmad. Oke, Faisal Ahmad nggak pakai mic atau gimana? Oke. Soalnya misalnya gini ya, misalnya saya ngecek di Google Classroom dulu kan. Kalau nggak ada di Google Classroom, saya cek di e-learning. Berarti itu otomatis di e-learning juga nggak ada. Gitu. Ada juga sih siapa gitu yang perempuan, tapi saya ini kok, saya apa namanya? Saya kasih nilai sementara dulu gitu. Dengan asumsi ya mungkin kamu nggak berhasil untuk mengupload di Google Classroom-nya sama e-learning-nya. Nah, kalau ada kan kelihatan ya, maksudnya siapa aja nih yang nggak ada gitu nilainya kan? Paling 1 2 kok yang nggak ada itu. Langsung saya ke e-learning. Di e-learning-nya kosong. Iya, iya. Gitu. Man warek dina file si ibu hiji. Oke, terus siapanya contohnya? Oke, saya akan memperlihatkan tugasnya siapa yang terbaik. Syafiq Umam ada? Syafiq Umam ada? Syafiq Umam Azmi. Oke, saya lihatin dulu ya. Nah, biar sekalian lah saya jelaskannya dari sini. Nah, kalian udah ngeliat nilainya belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Di e-learning juga kayaknya udah. Hadir, Bu. Tapi tidak ada ya. Oke. Tadi Bu Irma manggil saya. Saya tunggu ya. Ada kan? Ya, ada, Bu. Saya mau nunjukin
dulu bentar sekalian saya bahas UTS-nya. Jadi kalau yang merasa agak nyeleneh gitu jawabannya nanti di masa saya nggak pernah ada ujian ini ya perbaikan ya perbaikannya di UAS lah gitu, jadi perbaikan kalian di UAS. Kelihatan nggak? Saya sharing kelihatan nggak? Kelihatan. Siapa nih? Safik ya? Safik Umam Azmi ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Kan yang pertama itu kayaknya soalnya apa fungsi dari file header Airstream. Ini kan bisa pakai kata-kata kalian pun ya. Ayo input output. Sudah pastilah itu adalah untuk memproses input dan output, dimana input itu si in, output itu si out di C++ kan gitu ya. Maksudnya, secara itu kan seperti itu ya. Oke lah, ini jawabannya nih. Tapi benar. Jenis operator apa aja, ya kan? Dikasih ini seperti ini. Kalau mau ditambahkan sama simbolnya silakan, ya kan? Lebih baik lagi. Nah, terus yang ketiga, nah, kan saya di sini buatlah program dengan menggunakan fungsi cout. Gitu. Ada yang cuma menuliskan cout-nya aja. Saya tuh mikir apa saya salah bikin soalnya, saya baca lagi buatlah program kok. Saya enggak cuma perintahnya itu adalah bagaimana cara menuliskan perintah cout gitu. Nah, kalau misalnya saya cuma bagaimana cara menuliskan perintah cout di C++, boleh kalian menuliskan cout Irmawati gitu. Gitu kan? Nah, ini kan program. Buatlah program dengan C++ menggunakan fungsi cout, kan? Kayak gitu. Nah, ada yang masih kayak gitu. Ya, salah lah itu otomatis ya. Jadi gue nggak bakal mau. Nah, kenapa cout aja? Gitu. Yang sih juga gitu ya. Jadi itu kan yang dasar ya, yang basic gitu. Coba di kalian di gitu. Kan nggak mungkin nanti saya tuh TS cuman ngasih kalian suruh bikin cout aja satu baris kan, secara logika pun kayaknya nggak mungkin di waktu ngasih soal kayak gini kan gitu ya. Jadi semua lah ada file headernya apa gitu kan, fungsi mainnya apa, pokoknya saat di running itu bisa gitu. Saya tuh memperbolehkan kalian itu tulis tangan yang tapi konsisten ya. Konsisten itu maksudnya apa? Kalau tulis tangan semuanya. Ini kan ada berapa soal gitu. Ada misalnya ada 5 soal gitu ya. 1 sampai 3 itu tulis tangan, tapi yang terakhirnya tuh enggak gitu kan. Jadi aneh. Kan alasannya saya di handphone, Bu, gitu misalnya enggak ini ya. Udah itu tulis tangan aja semuanya. Gitu. Kalau misalnya mau di Word buat aja gitu. Kayak gitu loh. Ya. Jadi ada yang fotoan gitu, dipoto di ini. Ya walaupun dipoto boleh aja sih kalian asal tulis tangan dipoto gitu. Tapi jangan satu-satu dikasih aja di Word gitu. Itu kan yang kerjaan saya ya. Gitu. Jadi itu salah satu yang menghambat saya menilai gitu. Tuh. Terus yang nomor berikutnya Oke, yang berikutnya kan ada penjelasannya. Kan saya minta buatlah program menggunakan cout dan jelaskan, gitu ya. Itu kan program yang kamu buat, jadi kamu bisa harusnya kamu lebih mudah untuk menjelaskannya. Orang kamu buatin program sendiri, nah kayak gini lah, bagus lah ya. Safik udah oke lah. Jadi silakanlah seperti ini gitu. Walaupun untuk apa namanya untuk tugas-tugas juga kan sama sebetulnya penjelasannya ya kayak gini lah, ya kan? Outputnya seperti ini. Nah, yang tulis tangan nggak masalah. Saya nggak masalah sebenarnya pakai tulis tangan. Karena apa? Ini karena online aja. Saya tuh membolehkan kalian karena open book kan. Mau open apa aja tuh boleh. Mau open tools, kamu misalnya pakai .c++ apa boleh silakan itu lah bebas. Tapi kalau offline, soalnya sama lah kayak gini. Nggak boleh gitu. Nggak ada buka laptop buka apa-apa gitu. Jadi memang kalian harus bisa tanpa itu kamu udah bisa
bukan membayangkan sih, memang oh ini outputnya seperti ini, kayak gitu kan. Memang harus seperti itu. Gitu. Jadi nggak trial and error. Nah, terus yang ini kan pakai SIIN kan, yang kedua itu kan SIIN, sama juga dikasih penjelasan juga gitu. SIIN kan, benar. Nah, kalau misalnya ada yang nomor 3 itu, kan saya suruh SIOT, kamu tambahkan SIIN, tetap saya salahkan. Gitu. Yang pertama itu, kamu paham nggak apa yang saya tanyain gitu. Kalau misalnya saya suruh SIOT, kamu tambahin SIIN, nah nomor 3, terus yang nomor 4-nya itu kan suruh pakai SIOT SIIN kan, gitu. Jawabannya itu sama, gitu, antara nomor 3 sama nomor 4. Gitu. Dan itu yang ada di penilaian saya adalah kamu nggak paham soalnya. Jadi kan seperti itu. Jadi sesuaikan aja lah. Pertanyaannya apa, kamu jawabnya apa gitu. Nah ini untuk flowchart gitu. Buatlah flowchart untuk menghitung loss segitiga. Gitu. Ada loh yang isinya itu lingkaran, loss lingkaran. Gitu. Terus saya kasih komen. Emang loss segitiga seperti ini ya? Saya paham gitu, berarti kamu tuh nggak baca soalnya, tapi mungkin gini, kayaknya Dina pernah ngasih soal ini nih, soal bikin flowchart gitu di materi, coba saja. Nah, padahal itu luas lingkaran, tanyain luas segitiga gitu. Padahal untuk membuat flowchart, kan harus tahu rumusnya dulu, baru tahu flowchartnya gitu. Seperti ini lah, kita harus tahu dulu rumus luas itu apa, ya kan? Sebenarnya kamu harus cari tahu dulu. Anggap aja lah kamu nggak tahu mencari luas segitiga gitu. Kamu bisa googling. Luas segitiga itu kayak gimana? Begitu, ya kan? Tuh gitu. Jadi bisa gitu dibaca soalnya dulu. Toh waktunya tuh bukan 5 menit kan saya tuh ngasih soal tuh ya, ngasih ujian itu 90 menit ya. 3 setengah ya. Gitu. Cukup loh. Ya. Itu. Ini udah oke. Jadi buat flowchartnya walaupun nggak disuruh menjelaskan ya, setidaknya lah ya flowchart itu masing-masing orang kan beda gitu flowchartnya. Walaupun outputnya sama tetap mencari luas segitiga, karena beda-beda, kamu harus bisa jelasin. Gitu. Ya. Seperti ini. Terus yang keenam, itu untuk memperbaiki program. Gitu kan. Apa sih ini programnya? Pertanyaannya adalah perbaiki program berikut dan tuliskan outputnya, ya kan? Tuliskan outputnya, jadi otomatis outputnya itu harus ada, gitu. Harus ada. Bu, saya tulis tangan, nggak bisa outputnya, ya bisa lah, gitu kan? Jadi jangan misalnya SIOT kan bisa tahu di sini gaji kotor kan? SIOT itu kan tampilan di layar ya, gaji kotor. Tapi kamu harus ambilin, disimulasikan, terserah kamu masukin berapa. Misalnya 100.000 lah biar gampang hitungnya Bu, gitu kan? Terima bisa kalkulator juga di rumah, bisa dari handphone juga kalkulatornya gitu, ya kan? Terus apa jumlah anaknya berapa? Jadi bisa seperti itu. Jadi harus disimulasikan outputnya. Walaupun kamu pakai tulis tangan ya, tapi tetap harus disimulasikan. Misalnya nih, saya gaji kotornya sekian, berarti berapa nih tunjangannya gitu. Harus seperti itu, ya. Nomor 6, dan di situ ditambahkan gitu, itu errornya karena apa gitu ya, karena saya nggak ngasih apa, nggak ngasih variabel tunjangan Bu gitu kan, saya paham berarti kamu ngerti kayak gitu kan. Nah ini contohnya, oke, bagus lah, jadi kira-kira seperti ini ya, seperti yang sudah dikerjakan sama Safik.